Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang pertama. Kitab 1 Tawarik, pasal 21. Pendaftaran dan hukuman dan mesbah didirikan dekat Yerusalem. Tula berhenti. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya.
Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu. Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat? Dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, Berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, Ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga, Daud mempersembahkan korban di sana. Ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu
ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya. Sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-21. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang dosa kesombongan Daud dan Israel bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat sejarah para nabi jilid 2 halaman 420 alinea pertama sampai halaman 422 alinea keempat. Terang kecil ini menjelaskan pergaulan dengan bangsa-bangsa kafir telah menuntun kepada satu keinginan untuk meniru adat kebiasaan mereka dan membangkitkan keinginan untuk memperoleh kebesaran duniawi. Sebagai umat Tuhan, Israel harus dihormati, tetapi apabila kesombongan dan kepercayaan terhadap diri sendiri semakin bertambah, bangsa Israel tidak lagi merasa puas dengan kedudukan yang penting ini. Mereka lebih mementingkan kedudukan mereka di antara bangsa-bangsa lain. Roh seperti ini tak pelak lagi akan mengundang pencobaan. Dengan satu tujuan untuk melebarkan sayap kekuasaannya di antara bangsa-bangsa asing, Daud telah bertekad untuk menambah jumlah pada bala tentaranya dengan menuntut wajib militer dari semua orang yang telah mencapai umur tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, maka perlulah diadakan caca jiwa segenap penduduk kerajaan itu. Kesombongan dan ambisilah yang telah mendorong tindakan raja ini. Dengan dihitungnya orang banyak itu akan menunjukkan perbedaan antara kelemahan kerajaan Israel pada waktu Daud mula-mula menaiki tahta dan kekuatan serta kemakmurannya setelah kerajaan itu berada di bawah pemerintahannya. Hal ini akan cenderung menambah keyakinan terhadap diri sendiri yang sudah terlalu besar, baik di dalam diri raja dan juga orang banyak itu. Alkitab berkata, setan berdiri melawan Israel dan mendorong Daud untuk menghitung bangsa Israel. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 21 ayat 1. Kemakmuran Israel di bawah pemerintahan Daud terjadi oleh karena berkat Allah dan bukan oleh karena kesanggupan rajanya atau oleh karena kekuatan tentaranya. Tetapi dengan ditambahkannya bala tentara kerajaan itu akan memberikan kesan kepada bangsa-bangsa di sekeliling mereka bahwa yang menjadi tempat bersandar Israel adalah bala tentaranya dan bukan kuasa Tuhan. Sekalipun bangsa Israel merasa bangga akan kebesaran mereka sebagai satu bangsa, mereka tidak menyetujui rencana Daud untuk memperbesar kekuatan tentara mereka dengan jumlah yang begitu besar. Cacat jiwa yang sudah direncanakan itu telah menyebabkan rasa tidak puas dan sebagai akibatnya maka dirasa perlu menggunakan tenaga dari tentara itu gantinya para imam dan pemimpin yang sebelumnya telah mengadakan cacat jiwa. Tujuan tindakan ini secara langsung telah bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan teokrasi. Yoab sendiri merasa marah, sekalipun selama ini ia adalah seorang yang tidak berprinsip. Yoab berkata, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Cacat jiwa itu belumlah selesai waktu Daud sudah merasa berdosa. Terhukum oleh dirinya sendiri, berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini
sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Keesokan harinya, satu kabar telah disampaikan kepada Daud oleh Nabi Gad. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad melihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang, kata Nabi itu, pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Jawab raja adalah, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Negeri itu ditimpa oleh bala sampar yang membinasakan 70.000 orang di dalam negeri Israel. Cambuk itu belum memasuki ibu kota pada waktu Daud mengangkat mukanya. Maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Raja memohon kepada Allah demi kepentingan Israel. Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat? Dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kamu keluargaku. Tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Karena dengan diadakannya cacat jiwa itu telah menyebabkan perlawanan di antara orang banyak. Namun demikian mereka sendiri telah memanjakan dosa yang sama yang telah mendorong tindakan Daud. Sebagaimana Tuhan melalui dosa Absalom menjatuhkan hukuman ke atas diri Daud, demikianlah pula melalui kesalahan Daud ia telah menghukum dosa Israel. Malaikat pembinasa itu telah menghentikan pekerjaannya di luar kota Yerusalem. Ia berdiri di atas Bukit Moria dekat tempat pengirikan Aruna orang Yebus. Atas perintah Nabi, Daud pergi ke atas bukit itu dan di sana mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara dan saudariku, ada pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Artinya, di dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak terkecuali dengan Daud. Sebagai manusia, ia pun memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, serta tidak luput dari kesalahan. Salah satu kesalahan Daud adalah ketika ia menyuruh Yoab untuk menghitung jumlah tentara Israel setelah mereka berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Kemenangan demi kemenangan sedikit banyak telah membuat Daud terlena dan merasa di atas angin. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh iblis untuk membujuk Daud supaya ia menghitung jumlah pasukan Israel. Kesombongan yang tersirat itulah yang dilihat Tuhan sebagai sebuah kejahatan. Dan akibat dari kesalahan Daud mengadakan sensus inilah, akhirnya tulah dijatuhkan ke atas segenap orang Israel. Saudara dan saudariku, kesuksesan juga seringkali membuat kita cenderung berada di atas angin dan menjadi sombong. Ingat, salah satu dosa yang membuat Lucifer jatuh adalah kesombongan. Hal yang pasti yang harus kita ingat adalah manusia yang sombong dan angkuh akan direndahkan dan ditundukkan oleh Tuhan. Kita dapat baca di dalam terang besar Alkitab Yesaya 2 ayat 11. Kita dapat saja tampak dari luar menjadi orang yang terlihat seperti baik, namun kita harus waspada terhadap dosa, khususnya kesombongan. Dosa ini
bisa menyebabkan kita dan orang lain juga tersandung dan jatuh seperti batu yang tidak kelihatan oleh mata. Berhati-hatilah anak-anak Tuhan dengan kesombongan, karena itu akan menghalangi langkah kita menuju sorga. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.